Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldila Zunesili Sukmariantika dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai model pembelajaran dan rumpun-rumpun pembelajaran. Jadi, bagaimana sih model pembelajaran itu? Kita simak berikut ini. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran? Ya, model pembelajaran diartikan sebagai suatu rencana mengajar yang memperlihatkan pola pembelajaran. Nah, dalam pola tersebut dapat terlihat kegiatan antara guru dan siswa, serta sumber belajar yang digunakan untuk mewujudkan kondisi belajar atau sistem lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Di dalam model pembelajaran terdapat karakteristik atau urutan kegiatan guru dan siswa dalam peristiwa pembelajaran yang dikenal dengan sintaks. Di balik tahapan pembelajaran tersebut terdapat rasional yang merujuk pada suatu teori belajar tertentu. Rasional tersebut merupakan karakteristik yang membedakan satu model dengan model lainnya. Hal ini menurut Indrawati tahun 2000. Karena pendidikan ini merupakan suatu sistem sehingga sub-subnya di dalamnya pun tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Salah satu subsistem yang tidak dapat dilepaskan yaitu adanya kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 19, definisi dari kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selain itu, juga dapat dipandang sebagai suatu rancangan kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kurikulum harus berubah sesuai perubahan yang berlaku. Perubahan kurikulum tidaklah dapat dirumuskan secara cepat dan tepat, namun memerlukan waktu yang terus berubah dalam penyempurnaan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, perubahan kurikulum dapat berupa perubahan sebagian dan perubahan total. Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sudah mengalami 10 kali perubahan. Perubahan kurikulum yang terakhir adalah pada tahun 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Implementasi KTSP masih belum optimal karena berbagai faktor. Di antaranya adalah kompetensi guru dan sarana prasarana yang masih sangat terbatas, serta sistem penilaian yang masih lemah. Pergantian kurikulum yang silih berganti ternyata belum mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Nah, dari sedikit pendahuluan tadi, apa model pembelajaran itu? Dan apa rumpun pembelajaran serta bagaimana karakteristik rumpun model pembelajaran? Itulah topik yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama kita bahas adalah model pembelajaran. Model-model pembelajaran dalam rumpun pemrosesan informasi. Apa? Ya, pemrosesan informasi bertitik tolak dengan prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu
yang merujuk pada cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, peserta didik dalam belajar menekankan pada berpikir produktif, sedangkan beberapa model pembelajaran lainnya berhubungan dengan kemampuan intelektual secara umum dan sebagian lagi menekankan pada konsep dan informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara akademis. Di dalam model pembelajaran memiliki 4 karakteristik. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah landasan teori. Yang kedua, tujuan yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga adalah sintaks atau urutan langkah kegiatan antara guru dengan siswa. Dan yang keempat adalah kondisi belajar atau sistem lingkungan pembelajaran. Yang kedua kita bahas adalah rumpun model pembelajaran. Dan ada 4 rumpun. Di antaranya adalah yang pertama, rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Model-model pembelajaran dalam rumpun ini bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu cara-cara manusia menanggapi rangsangan dari lingkungan, mengorganisasikan data, mengenali masalah dan mencoba mencari solusinya, serta mengembangkan konsep-konsep dan bahasa untuk menangani masalah tersebut. Model dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan intelektual secara umum, dan penekanan konsep, serta informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara akademis. Model ini dirancang untuk membantu siswa break step dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu topik berdasarkan banyak hal dari lapangan. Yang kedua adalah rumpun model pembelajaran individual. Model-model pembelajaran pada rumpun individual memfokuskan pada pengembangan pribadi. Model ini menekankan pada proses mengkonstruk dan mengorganisasi realita yang memandang manusia sebagai pembuat makna. Beberapa model yang termasuk rumpun pembelajaran individual diantaranya adalah pengajaran non-direktif, latihan kesadaran, sistem konseptual, dan pertemuan kelas. Keempat itulah termasuk pada rumpun model pembelajaran secara individual. Yang ketiga adalah model-model pembelajaran sosial. Model-model pembelajaran rumpun sosial menggabungkan antara belajar dan masyarakat. Kedudukan belajar di sini adalah bahwa perilaku kooperatif tidak hanya merupakan pemberi semangat sosial, tetapi juga intelektual. Sebaliknya, tugas-tugas yang sering dilakukan dalam kehidupan sosial dapat dirancang untuk meningkatkan belajar atau keakademisan. Dan yang keempat adalah rumpun model pembelajaran perilaku. Model-model pembelajaran pada rumpun ini didasarkan pada suatu pengetahuan yang mengacu pada teori perilaku seperti teori belajar sosial, modifikasi perilaku, atau perilaku terapi.
Model pembelajaran rumpun ini mementingkan penciptaan lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan perilaku secara efektif sehingga terbentuk pola perilaku yang dikehendaki. Dan pembahasan kita yang ketiga adalah karakteristik umum dari setiap rumpun model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Ada 4 karakteristik model pembelajaran. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah karakteristik umum model pemrosesan informasi dan berprinsip pada pengolahan informasi oleh manusia dengan memperkuat dorongan-dorongan internal atau dari dalam diri untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan keluarnya serta pengembangan bahasa untuk mengungkapkannya. Hal ini lebih menekankan pada peserta didik agar memiliki kemampuan untuk memproses informasi. Selain itu, dalam rumpun model pembelajaran pemrosesan informasi terdapat 7 model pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, pencapaian konsep. Yang kedua, berpikir produktif. Yang ketiga, latihan penelitian. Yang keempat, pemandu awal. Kelima, memorisasi. Keenam, mengembangkan intelek. Yang ketujuh adalah penelitian ilmiah. Karakteristik yang kedua adalah karakteristik umum model personal. Ada 2 poin di dalamnya, yaitu yang pertama, proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan dan lebih kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Poin yang kedua adalah memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Dalam rumpun model personal ini terdapat 4 model pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, pengajaran tanpa arahan. Yang kedua, model sinektik. Yang ketiga, latihan kesadaran. Dan yang keempat adalah pertemuan kelas. Yang ketiga adalah karakteristik umum model interaksi sosial. Menitik beratkan pada pengembangan kemampuan kerjasama dari para siswa berdasarkan pada 2 asumsi pokok. Yang pertama, masalah-masalah sosial diidentifikasi dan dipecahkan atas dasar dan melalui kesepakatan-kesepakatan dengan menggunakan proses-proses sosial. Yang kedua, proses sosial yang demokratis perlu dikembangkan untuk melakukan perbaikan masyarakat dalam arti seluas-luasnya secara built-in dan terus-menerus. Pembahasan karakteristik yang keempat adalah karakteristik umum model sistem perilaku. Ada 2 titik poin, yaitu mementingkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan tingkah laku
secara efektif sehingga terbentuk pola tingkah laku yang dikehendaki. Poin yang kedua adalah memusatkan perhatian pada perilaku yang terobservasi dan metode serta tugas yang diberikan dalam rangka mengkomunikasikan keberhasilan. Dalam rukun model sistem perilaku ini